Kalau Allah sudah bekerja, maka seluruh makhluk tidak akan mampu mematahkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah ketika Allah sudah berkehendak, dan salah satu kehendaknya Allah mengabulkan permintaan orang yang beriman. Disitulah kita akhirnya paham. Merubah keadaan yang sulit, walaupun tampaknya mustahil, itu terkadang dengan cara yang sederhana. Rajinlah mengetuk pintu langit, disitulah pintu langit kemudian nanti akan terbuka. Kita juga mendapatkan pula dari kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian juga pernah meminta tentang satu permintaan, di mana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tampaknya mustahil. Umar bin Khattab itu pernah meminta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid, tetapi mati syahidnya di kota nabimu. Ketika Umar bin Khattab mengucapkan itu, Umar bin Khattab sedang menjadi khalifah. Tempat yang paling aman pada saat itu adalah kota Madinah. Karena Islam itu ekspansi ke banyak tempat, kota yang paling aman itu justru Madinah. Tapi ternyata Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku mati syahid, tetapi mati syahidnya di kota Nabi, yaitu di Madinah saja, tidak keluar dari kota Madinah. Ada seorang sahabat itu lalu berkomentar terhadap doanya Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, kalau engkau berdoa pengen mati syahid, ya jangan di kota Nabi. Karena sesungguhnya di kota Nabi sedang tidak ada jihad, tidak ada peperangan, sedang dalam kondisi damai. Bagaimana kamu meminta mati syahid tetapi di kota Nabi yang sedang tidak ada jihad? Tapi Umar tahu dia punya Rabb yang mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Umar bin Khattab tidak kemudian memperdulikan ucapan sahabat itu. Dia tetap meminta dan tidak merubah redaksi doanya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladin nabika. Ya Allah, berikanlah kepada kami mati syahid, dan berikanlah kepada kami mati syahidnya di kota nabimu, yaitu adalah Madinah. Dan ternyata Allah yang bekerja ketika mengabulkan doa tersebut. Allah yang bekerja, Allah yang mengabulkan sesuatu yang tidak mampu dideteksi oleh logika. Apa yang Allah kerjakan? Allah wafatkan Umar bin Khattab persis sebagaimana doa yang beliau panjatkan. Beliau akhirnya mati terbunuh, dan terbunuhnya itu mati syahid ketika beliau dibunuh salah satu musuh Islam, yaitu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu kemudian beliau meninggalnya bukan di Palestina, beliau meninggalnya bukan di kota Syam, beliau meninggalnya bukan di kota Mesir, tapi meninggalnya di kota Madinah, di tempat yang beliau minta untuk mati syahid, dan Allah mengatur mati syahidnya itu di kota Nabi, menunjukkan kepada kita bahwasanya kekuatan doa itu luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang masih mengatakan, emang cuma doa cukup, loh. Ikhtiar itu tetap dilakukan. Tawakal tetap dikerjakan. Tapi bungkusannya itu adalah doa, dan doa itu merupakan perkara yang besar. Makanya kemudian kita juga mendapati sebuah kisah nyata kembali tentang kekuatan doa supaya kita tetap yakin untuk selalu berdoa kepada Allah. Kisah 4 sahabat kecil yang mereka berkumpul di Hijr Ismail. 4 ini adalah, satu adalah Ibnu Umar, anaknya dan putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, dan ada Mus'ab bin Zubair. Perhatikan 3 pemuda ini. Abdullah bin Zubair berkata, ya Allah, saya ingin menjadi khalifah. Urwah bin Zubair berkata, ya Allah, saya tidak ingin jadi khalifah, tapi saya ingin menjadi orang yang didatangi dan diambil ilmunya. Lalu kemudian Mus'ab bin Zubair berkata, ya Allah, saya ingin menikahi 2 wanita yang solihah, yaitu adalah Aisyah binti Talha dan Sukainah binti Husain, dan saya ingin menjadi khalifah di Irak. Kemudian Abdullah bin Umar saat itu berdoa dengan doa yang sederhana, ya Allah, aku ingin diampuni dosanya. Doa yang dipanjatkan di Hijr Ismail itu ketika naik ke langit, maka kemudian bekerja ketika Allah itu maha mendengar, dan Allah itu mendengar permintaan hambanya yang beriman ketika yakin Allah itu mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya ketika hamba itu yakin. Perhatikan, Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah. Urwah bin Zubair akhirnya jadi ulama. Kemudian Mus'ab bin Zubair menikahi 2 wanita yang dia sebutkan, dan dia menjadi khalifah di Irak. Maka Abdullah bin Umar, kata Imam Adz-Dzahabi, saya berprasangka Abdullah bin Umar pun diampuni dosanya sebagaimana permintaan 3 sahabatnya yang dikabulkan oleh Allah ketika 4 itu berkumpul di Hijr Ismail. Inilah doa, inilah kekuatan doa.
Makanya kalau ada seorang mukmin ketika dia rajin sholat, ketika rajin puasa, ketika dia rajin tawaf, tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah, miskin dan pelit ketika dia berdoa kepada Allah, tidaklah orang yang jarang meminta kepada Allah, kecuali ada salah satu kemungkinan bahwasanya dia tidak yakin bahwasanya Allah itu maha perkasa atas segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap makhluk. Dan doa itu bekerja melampaui batasan-batasan dan limit yang dimiliki oleh setiap makhluk. Karena makhluk itu punya limit. Makhluk itu punya batasan. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak memiliki limit dan sesungguhnya Allah itu tidak memiliki batasan. Ketika Allah itu tidak memiliki batasan sebagaimana makhluk itu punya batasan, ketika Allah itu tidak punya limit sebagaimana manusia itu punya limit, disinilah fungsinya kita. Kalau kita ingin menjangkau untuk melewati limit dan melewati batasan kita sebagai seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan, lompatilah limit dan keterbatasan itu dengan kita berdoa, karena doa itu sekali lagi merubah yang mustahil menjadi mustajab. Bangsa ini ketika dalam kondisi yang semacam ini, kalau saya sering ditanya, apa yang kami harus lakukan Ustaz? Berdoalah di waktu yang mustajab sembari antum memperbaiki urusan perut antum, karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Makanya saya sering menyampaikan, orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu itu kepadanya. Kita kalau ngetok pintu, kalau sekali mungkin nggak dibukakan karena yang sahibul baitnya tidak mendengar. Tapi kalau kita rajin mengetok pintu terus menerus, maka lama-lama kemudian pemilik rumah akan membukakan pintu kepada orang yang terus mengetok pintunya terus menerus. Sama filosofnya doa, orang yang rajin mengetok pintu langit adalah orang-orang yang sejatinya akan besar dibukakan pintu langit untuknya ketika dia selalu meminta kepada Allah, ketika berharap kepada Allah. Allah itu bukan hanya murka sama pezina. Allah itu bukan hanya murka kepada peminum khamr. Allah bukan hanya murka kepada mereka yang membunuh dan berjudi. Tapi sejatinya Allah pun murka sama orang yang berjalan dalam rendahnya dunia ketika dia butuh banyak perkara. Ketika dia menjadi manusia yang memiliki keterbatasan. Tapi justru dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang yang ingin melewati batasan, limit, dan segala macam keterbatasan kita selaku manusia. Kalau ingin melewati limit dan keterbatasan kita, ketoklah pintu langit. Kalau Allah sudah membersamaimu di dalam doa, kamu tidak akan pernah menduga hal besar yang Allah berikan kepada mereka yang yakin untuk selalu meminta.